lagi sama siapa ya? Kok sepertinya ada orang yang mencurigakan mengikuti dari belakang. Otan harus segera kasih tahu Kak Rere nih agar lebih waspada. Mencegah kan lebih baik daripada sudah kejadian. Maling! Jambret! Otan keduluan nih sama si maling. Belum sempat kasih tahu Kak Rere. Ayo kejar Kak! Otan sambil bantuin teriakin nih. Tolong! Wah, ada paman berkuda tuh. Paman, tolong hentikan pencuri itu. Dia mengambil tas Kak Rere. Sepertinya si maling salah strategi, teman. Ia malah masuk ke dalam sarangnya pasukan berkuda. Bingung kan sekarang mau kemana? Tenang saja Kak, kita serahkan ke paman-paman berkuda ini. Mereka sudah bisa mengepung si maling. Syukurlah akhirnya si pencuri menyerah dan menyerahkan tas punya Kak Rere. Terima kasih paman, tadi aksi kalian keren banget loh. Makasih ya. Iya, sama-sama tuh. BTW, tadi bukan adegan sebenarnya ya teman. Cuma drama aja kok. Tapi bukan drama Korea. Tidak semudah yang dibayangkan. Berkuda seperti paman tadi membutuhkan latihan yang tidak sebentar loh. Pertama, kita harus menyesuaikan dengan karakter kuda yang akan kita tunggangi. Istilahnya harus klik nih antara si kuda dengan penunggangnya. Kuda merupakan salah satu mamalia yang cerdas teman. Ia mampu mengikuti perintah yang diberikan tuannya. Menaiki kuda juga memerlukan koordinasi dengan otak untuk bisa mengendalikannya dengan baik. Jadi kuncinya adalah konsentrasi dan kedekatan kita dengan si kuda. Cakep! Duh, paman bawa busur dan anak panah untuk apa ya? Jangan-jangan mau menghadapi si maling yang tadi. Paman, tadi kan cuma adegan drama saja, bukan yang sebenarnya kok. Jadi nggak usah bawa-bawa panas segala ya. Damai kan lebih baik. Wah, paman mulai mengendarai kudanya dengan kencang teman. Dan anak panah pun langsung melesat di titik sasaran. Yang dilakukan Kak Habil tadi adalah horseback archery atau panahan berkuda. Olahraga ini sekarang sudah sangat populer di Indonesia loh. Dalam olahraga ini, kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melesatkan anak panah secara akurat sambil mengendarai kuda. Berlatih horseback archery merupakan salah satu yang tersulit. Kita harus lepas tangan dari pegangan kuda untuk beraksi. Selain itu, kita juga harus menarik busur dan membidik sasaran saat kuda berlari kencang. Kehebatan si penunggang tentu tidak ada apa-apanya tanpa adanya kuda yang hebat, teman. Secara naluri, kuda dapat mengenali penunggangnya. Itulah sebabnya pentingnya membangun chemistry atau kedekatan. Kuda mampu berlari dengan cepat hingga mencapai 88 km per jam. Wush! Yang lain pasti ketinggalan nih. Karena memanah sambil berkuda sangat sulit untuk dilakukan, Otan mau tantang Kak Rere untuk panahan atau archery nih. Kira-kira Kak Rere bisa nggak ya? Wih, sekali coba si anak panah ini langsung meluncur teman. Wush, keren deh Kak, udah kayak atlet panahan beneran. Teman, dalam memanah dibutuhkan beberapa tahap agar anak panah bisa melesat dengan sempurna. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah posisi berdiri. Kemudian memasang ekor panah dan mengangkatnya sejajar dengan lengan. Setelah itu, tarik tali dan bidik sasaran dengan serius. Terakhir, lepas panah dengan posisi yang sempurna. Dan anak panah pun langsung meluncur mengenai target. Keren! Sob, tadi kan kamu sudah unjuk gigi berlari sambil memanah nih. Sekarang Otan mau kasih tantangan lagi nih untuk kamu. Nah, ini dia. Sekarang Otan sudah siapkan rintangan setinggi 1,5 meter untuk kamu lewati. Ayo Sob, tunjukkan kalau tidak hanya lari kamu saja yang cepat, tapi lompatanmu juga bisa diandalkan. Sob, tunjukkan keahlianmu sekarang.
mamalia dapat melompat. Tapi kekuatan kuda terdapat pada otot dan organ dalamnya yang sangat kuat, sehingga ia dapat berlari dan melompat sambil membawa beban. Untuk bisa melakukan hal ini, kuda juga perlu latihan, teman. Momentum kuda melompat harus seirama dengan perintah si penunggang. Jika tidak, bisa saja keduanya malah terjatuh karena tidak selaras. Kalau tadi kita sudah bahas si kuda sebagai tunggangan, sekarang ada juga nih tunggangan besi yang gak kalah keren dan bertenaga. Inilah dia, motor-motor besar dengan tenaga monster. Motor besar ini memiliki mesin berkubikasi tinggi sebagai dapur pacunya. cc atau sentimeter kubik yang disematkan bisa mencapai 1800, sedangkan tenaga maksimalnya mampu menyentuh 58 daya kuda. Loh, kok bahas kuda lagi sih? Kita kan lagi bahas motor. Eits, tenang. Nih Otan jelasin. Daya kuda atau horsepower merupakan salah satu unit pengukuran daya yang umumnya setara dengan 745,7 watt. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk membandingkan kemampuan antara mesin uap dengan kemampuan tarikan kuda. Jadi sudah kebayangkan seberapa besar kekuatan dari motor-motor besar ini? Wih, udah rame aja teman-teman Otan di sini. Kalian tahu banget deh kalau Otan mau ke sini. Otan jadi terharu. Iya deh, Otan langsung kenalin aja si kuda mungil ini. Ia adalah si kuda poni. Lebih tepatnya sih kuda poni Shetland. Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat? Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Dan wah, dia langsung injak rem dan berhenti. Baiklah sob, nggak usah maksain. Kalau emang nggak sanggup, kamu berhenti saja daripada harus celaka. Nggak pas rasanya kalau udah di sini Otan nggak kasih tips buat kalian cara menunggang kuda yang baik dan benar. Perlengkapannya ada standar helm safety, boot atau sepatu, pelindung dada dan sarung tangan. Sudah siap sepertinya? Ayo! Nah, tips dari Otan, sebelum menunggang, sebaiknya kalian berinteraksi dulu dengan kudanya. Seperti mengelus bagian kepalanya, agar kuda mengenali siapa penunggangnya. Lalu, jangan pernah berdiri di belakang kuda, karena bagian belakang adalah bagian blind spotnya. Ia akan lebih waspada, dan bila merasa terganggu, kuda akan menendang. Dan yang terakhir, jangan merasa ragu saat menunggangi kuda, karena kuda akan merasa ragu juga untuk ditunggangi. Itulah sedikit tips dari Otan. Semoga berguna ya teman.